Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode eliminasi Gauss ya. Jadi untuk metode eliminasi Gauss ini misalnya akan dicari penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut. Ya, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8. Kemudian 2X ditambah Y dikurang Z sama dengan 1. 3X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. Ya, yang pertama adalah kita harus mencari matriks augmentasinya terlebih dahulu. Jadi matriks augmentasi dari sistem persamaan linear di atas adalah 1, 2, 1, 8. Ini dapat dari koefisien masing-masing X, Y, dan Z. Jadi ini X ini koefisiennya 1, Y ini 2 ya, kemudian Z ini plus 1, kemudian di sini 8 ya. Ya, kemudian untuk persamaan yang kedua, koefisien X nya di sini 2 ya, kemudian Y nya 1, Z nya minus 1, kemudian di sini 1, jadi 21 minus 1 1, ini 21 minus 1 1. Kemudian untuk persamaan yang ketiga ini 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10 ya, koefisien X nya itu 3, Y nya 2, Z nya 1, kemudian di sini 10 ya, berarti 3 2 1 10. Nah, setelah kita buat matriks augmentasinya, kita nanti jadikan matriks segitiga atas. Ya, apa yang dimaksud dengan matriks segitiga atas? Jadi untuk matriks segitiga atas, jadi ini angka 2-nya kita buat jadi 0, ini juga 3-nya jadi 0, ini juga 3 jadi 0, supaya nanti menjadi matriks segitiga atas. Ya, sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa matriks segitiga atas adalah matriks yang 3 nilai ini 2, 2, dan 3 ini di bawah. Ini bernilai 0 ya, berarti dia membentuk segitiga atas ya. Ya, jadi nanti untuk metode eliminasi Gauss kita membuat angka 2 di sini menjadi 0, kemudian angka 3 juga di sini menjadi 0, dan angka 2 juga menjadi 0. Ya, sehingga nanti akhirnya didapatkan nilai setnya itu sama dengan berapa. Ya, jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, jadi untuk langkah yang pertama kita jadikan dulu angka 2 ini sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini kita jadikan sama dengan 0. Caranya adalah dihubungkan dengan R1 ya, ataukah R3 ya. Jadi R1 ini baris yang pertama, R2 baris yang kedua, R3 adalah baris yang ketiga. Ya, jadi saran saya ini kita hubungkan saja dengan baris yang pertama ya. Karena ini lebih gampang. Mengapa lebih gampang? Karena di sini kan angka 2. Ya, ini 2 kita apakan supaya jadi 0. Ya, ini 2 kita kurangi dengan 2. Ya, kita kurangi 2 supaya bisa menjadi 0. Ya, 2 itu didapatkan dari mana? 2 itu kita hubungkan dengan yang di atas. Di atas kan di sini nilainya 1. Ya, 1 diapakan supaya jadi 2? Yang jelas 1 ini dikali dengan 2 ya, supaya jadi 2. Ya, supaya nanti 2 kurang 2 itu hasilnya 0. Jadi di sini nanti kita ingin mengubah ya, mengubah bagaimana caranya supaya di sini menjadi 0. Jadi kita buat rumus R2 baru ya. Jadi supaya di sini 0, nanti di angka 2 ini kita buat R2 baru sama dengan R2 dikurangi dengan 2 dikali R1 ya. Ya, R2 nya kan di sini 2 ya, 2 kali R1 atau 2 kali 1 itu kan 2 ya, berarti 2 kurang 2 nanti hasilnya 0 ya. Begitu pula untuk angka yang lain, di semuanya kita kali dengan 2 ya, supaya nanti kita hasilkan R2 yang baru ya. Jadi kita mencari 2R1, berarti 2 kali 1 itu 2 ya, kemudian 2 kali 2 itu 4, kemudian 2 kali 1 itu 2, kemudian 2 kali 8 itu 16 ya. Jadi semua di sini dikalikan 2 ya, semua dikalikan 2. Oke, setelah itu tinggal kita perkurangkan antara R2 dikurang 2R1 ya.
Ya berarti R2 nya kan ini 21 min 11. Ya ini 21 min 11. Kemudian 2R1 itu sudah didapatkan tadi 24 216 ya. Kemudian saya perkurangkan, hasilnya 2 kurang 2 0 ya, berarti di sini sudah 0 nanti. Ya. Kemudian 1 kurang 4 itu minus 3. Min 1 kurang 2 minus 3, 1 kurang 16 itu minus 15. Ya, tinggal nanti ini kita masukkan ke matriks ya. Ya, jadi kita sudah ubah angka pada R2 atau baris yang kedua. Jadi ini sudah berubah. Ya, maka jadilah seperti ini. Iya. Ini sudah berubah menjadi 0, minus 3, minus 3, minus 15. Ya. Baris yang pertama ini tetap, dengan baris yang ketiga juga tetap. Oke, berarti ini sudah menjadi 0. Ya. Setelah itu kita membuat angka 3 lagi, ini menjadi 0 ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya. Ini dulu kita jadikan 0 R2, kemudian R3 ya. Yang terakhir ini 2 kita jadikan 0. Nah, ini dulu kita jadikan 0 angka 3. Bagaimana caranya? Jadi angka 3 ini supaya dia bisa jadi 0, dikurangi dengan 3. 3 itu didapat dari mana ya? Dihubungkan dengan R1. Iya, berarti R1 nya kan 1. Berarti supaya jadi 3 ya kita kali 3. Iya. Berarti nanti setelah dikali 3 kan ini kan jadi 3. 3 kurang 3 0. Berarti semuanya ini kita harus kali 3 kali 3. Ini juga dikali 3 ya. Berarti nanti rumus R3 baru supaya ini jadi 0 itu adalah R3 dikurangi dengan 3 dikali dengan R1 ya, seperti itu. Jadi ini rumus kita buat supaya nanti ini angka 3 ini menjadi 0. Ya, jadi ini 3 dikali R1 tinggal kita hitung ya. 3 dikali 1 3. Kemudian 3 dikali 2 ini tadi 6. Dan 3 kali 1 kali 3 atau 3 kali 1 itu 3. Kemudian 3 kali 8 itu 24 ya. Setelah itu tinggal kita perkurangkan R3 nya kan ini ya, 3 2 1 10. 3 2 1 10. Kemudian 3R1 nya itu 3 6 3 24. Ya, tinggal kita perkurangkan ya. 3 kurang 3 ini 0 ya. 2 kurang 6 ini minus 4. 1 kurang 3 ini minus 2. 10 kurang 24 itu minus 14. Jadi nanti di sini 0. Setelah itu tinggal masukkan ke matriks. Ya, jadi baris R3 nanti berubah jadi 0 minus 4 minus 2 minus 14. Ya, jadinya seperti ini. Ya, jadi ini sudah berubah 0 minus 4 minus 2 minus 14. Begitu pula dengan R2 tadi ya, berarti ini sudah 0. Ya, berarti sudah kita dapatkan ini 0 ya, R2 sudah 0 di sini, kemudian di sini di R3 nya di sini sudah 0 juga. Yang terakhir ini kita nolkan ya, minus 4 ya. Minus 4 kita nolkan, berarti nanti agar ini minus 4 0, ini kita bisa hubungkan dengan R1, bisa juga kita hubungkan dengan R2 iya. Ini coba kita hubungkan dengan R2 ya. Supaya sama nilainya antara di sini di minus 3 dengan minus 4. Berarti di sini kita kalikan dengan yang di atas ya, lawannya ini berarti saya kali 3 ya. Kemudian ini yang di atas ini saya kali dengan 4. Iya, jadi dikali ditukar ya. Ya, kalau yang di atas ini saya kali dengan 3, di bawah saya kali 3, di atas dikali 4 supaya sama-sama minus 12. Ya, kalau sudah sama minus 12 berarti tinggal diperkurangkan ya, hasilnya nanti akan menjadi 0. Ya, berarti ini sudah 0 nanti di minus 4. Jadi rumusnya R3 baru itu sama dengan ya 3 dikali dengan R3. Ini ya, 3 dikali R3. Kemudian dikurang dengan R2 dikali 4 atau 4 kali R2. Jadinya seperti ini. 3 dikali R3 dikurang 4 dikali R2. Iya, 3 dikali R3 tinggal kita kalikan ini baris yang ketiga. 0 minus 4 minus 2 minus 14. Ini kita kalikan 3 semuanya. Ini kali 3, ini sama dikali 3, ini juga dikali 3 ya. Jadi hasilnya 0, 3 kali 0 0. 3 kali minus 4 minus 12, 3 kali minus 2 minus 6, 3 kali minus 14 minus 42. Ya, kemudian ini dikalikan 4 tadi R2-nya. Ini dikali 4 semua, ini kali 4. Ini kali 4 ya. Jadi hasilnya
0 dikali 4 itu 0. 4 kali minus 3 itu minus 12. Ya, minus 3 dikali 4, ya ini minus 12. Ya, kemudian 4 dikali minus 15, ya ini minus 60. Setelah itu tinggal kita perkurangkan antara 3R3 dengan 4R2 ya, jadinya seperti ini ya. Ya, 0 dikurang 0, 0, minus 12 dikurang minus 12 hasilnya 0. Nah, jadi di sini nanti sudah 0. Kemudian minus 6 dikurang minus 12 hasilnya 6, minus 42 dikurang minus 60 hasilnya 18 ya. Jadi R3 barunya R3 sudah berubah ya. Jadi sudah jadi 0 nanti di sini di minus 4 nya. Ya, jadinya seperti ini. Ya, 006 ya 18. Oke. Nah, jadi ini sudah menjadi 0. Ini 0, di sini juga 0. Nah, ini namanya matriks segitiga atas. Oke. Nah, jadi itu tadi metode eliminasi Gauss. Jadi setelah ini diapakan? Setelah ini tinggal kita mencari nilai x y z-nya. Ya, ini nilai z kan sudah bisa kita cari ya. Karena di sini koefisien x, di tengah ini y, kemudian di sebelah kanan ini z. Ya, berarti di sini sudah z, di sini 6 z ya. 6 z sama dengan 18 ya. Nah, kalau untuk persamaan pertama ini x atau 1x ditambah 2y ditambah 1z sama dengan 8 ya. Ini x ditambah 2y tambah z sama dengan 8. Persamaan kedua ini minus 3y karena x nya sudah tidak ada. Minus 3y dikurang 3z sama dengan minus 15 ya. Ini minus 3y kurang 3z sama dengan minus 15. Persamaan ketiga ini 6z sama dengan 18 ya. 6z sama dengan 18. Yang pertama kita cari adalah 6z-nya, z-nya ya, karena kita sudah dapatkan di sini satu variabel. Berarti 6z sama dengan 18, berarti z-nya itu 18 dibagi 6, hasilnya 3. Ya, sudah dapat nilai z 3. Kemudian 3 ini masukkan ke persamaan kedua. Ya, jangan pertama dulu, kedua dulu. Ya, berarti minus 3y dikurang 3z sama dengan minus 15. Ya, z-nya tinggal dimasukkan 3. Berarti minus 3y dikurang 3 dikali 3 sama dengan minus 15. Minus 3y dikurang 9 sama dengan minus 15. Ya, berarti minus 3y 9-nya ke sebelah, berarti plus minus 15 tambah 9 itu minus 6. Minus 3y sama dengan minus 6, berarti y nya minus 6 per minus 3 hasilnya 2. Sudah didapatkan nilai y juga, berarti y nya 2, z nya 3. Tinggal dimasukkan ke persamaan pertama untuk mencari nilai x. Ya, jadi tinggal dimasukkan ke persamaan pertama tadi, hasilnya adalah masukkan z sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Berarti x tambah 2y tambah z sama dengan 8. X ditambah y nya tadi 2. Z nya 3 tambah 3 sama dengan 8. X ditambah ini 4 tambah 3 sama dengan 8. X tambah 7 sama dengan 8. X sama dengan 7 nya ke sebelah jadi minus 8 kurang 7, berarti x nya sama dengan 1. Jadi solusinya adalah x sama dengan 1, y sama dengan 2, z sama dengan 3. Jadi diperolehlah solusi dengan menggunakan metode eliminasi Gauss.